Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sering mendengar kisah 5 roti dan 2 ikan. Sebuah kisah di mana Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ketika kita mendengar kisah ini, maka kita akan langsung mengasosiasikannya dengan keilahian Yesus yang mampu membuat mujizat-mujizat. Akan tetapi hari ini, saudaraku, saya mengajak setiap kita untuk melihat kisah ini dari sisi kemanusiaan Yesus. Kapan kisah ini terjadi? Kisah ini terjadi dikatakan di dalam Alkitab, Matius pasal yang ke-14, setelah Tuhan Yesus mendengar berita itu. Berita apakah itu? Berita yang saya maksud adalah berita kematian Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis memiliki satu hubungan emosional yang begitu dekat. Mungkin memang pelayanan mereka berbeda, tapi mereka berdua adalah sahabat. Bahkan ketika Yohanes Pembaptis masih berada di dalam kandungan, bayi yang ada di dalam rahim itu melonjak kegirangan ketika dia bertemu dengan Maria, yaitu ibu dari Tuhan Yesus. Begitu dekatnya mereka, meskipun sekali lagi pelayanan mereka ada di tempat yang berbeda. Hari itu Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes telah dibunuh dan mayatnya telah dikuburkan. Lalu di dalam kesedihan, Matius 14 ayat 13 mengatakan bahwa Tuhan Yesus pergi menyingkir dan mengasingkan diri dari tempat di mana dia berada. Saya percaya saat itu Tuhan Yesus sedang berada di dalam kondisi kedukaan yang begitu dalam karena kehilangan sahabatnya. Akan tetapi ketika dia berangkat menggunakan perahu, orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Kita tahu orang Israel meminta mujizat kepada Tuhan Yesus. Mereka meminta Tuhan Yesus untuk menjadi raja atas diri mereka. Mereka juga meminta makanan kepada Tuhan Yesus. Sesampainya di sebuah tempat tertentu, orang banyak datang dan parahnya lagi tidak ada makanan di sana. Tapi apakah kemudian Tuhan Yesus menghardik mereka supaya mereka pergi? Tentu tidak. Dikatakan di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan hati Tuhan Yesus itu tergerak oleh belas kasihan dan dia menolong mereka semua. Dia membuat mujizat dan memberi makan mereka semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kondisi yang berduka sekalipun, di dalam kondisi yang tertekan sekalipun, Tuhan Yesus tidak berhenti mengasihi. Bisa saja Tuhan Yesus berkata, "Pergi sana, kamu tidak tahu apa, saya lagi berada di dalam kedukaan." Tetapi Tuhan tidak demikian. Dia tetap menolong mereka meskipun dia sendiri sedang berduka dan tertekan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang berada di dalam kondisi pandemi, ekonomi sulit, kesehatan masyarakat mulai turun. Hati kita mulai penuh dengan kekhawatiran. Tapi apakah itu semua membuat kita untuk berhenti mengasihi? Hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Dia tidak berhenti sedikit pun mengasihi orang lain meskipun dia sendiri berada di dalam kondisi yang penuh duka dan penuh tekanan. Mari, di dalam masa-masa seperti ini kita tidak boleh berhenti berdoa untuk orang lain. Kita tidak boleh berhenti menolong orang lain. Kita tidak boleh berhenti mengasihi dan melayani orang lain. Mari kita bersikap seperti Tuhan Yesus yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan kemuliaan Bapa dan memikirkan sesamanya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk tetap mengasihi dengan segenap hati di dalam masa yang sukar seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.